Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hadir, Bapak Ibu, Bapak dan teman-teman semua yang saya hormati. Saya sebetulnya punya beberapa poin. Soalnya kalau bicara di DPD itu pertanyaan saya juga, memang DPD mau kemana? Gitu. Kita akan bikin strong di kamera, soft di kamera. Itu pun dua-duanya enggak secara konstitusional ya, bukan secara prakteknya yang tadi disampaikan oleh Prof. Diri. Nah, jadi kalau kita kembali lagi mewakili siapa? Kembali lagi kita rekonstruksi dari ya, Indonesia itu dijajah berapa lama kita? 350 tahun. Belandanya. Belanda itu. Emang Indonesia baru ada tahun berapa? Indonesia itu baru ada 17 Agustus 45. Itu yang disebut political sovereignty. Baru lahir itu 17 Agustus 45. Jadi siapa yang juga dijajah oleh Rusia dan Belanda? Yang dijajah itu kerajaan-kerajaan Islam dari Shah Kuala sampai Tidore. Kalau Anda hitung itu, saya hitung 73 belum selesai. 1-2 kerajaan Hindu Bali. Nah, kenapa saya mulai dari situ? Ternyata betul dimanapun selalu 350 tahun. Nah, Indonesia baru ada kapan? Karena nanti ini berhubungan dengan kalau kita bicara tentang persatuan Indonesia, pemilik saham sah dari negara Republik Indonesia adalah kerajaan-kerajaan Islam dan 1-2 Hindu. Tapi hari ini kalau ada kelompok Islam bicara ilmu 411, 212 dan dibutuhin. Ya enggak? Anda cek saja, Anda mau bicara Aceh, Anda mau bicara Siak, bagaimana konstitusi mereka dalam diskusi konstitusi kita membicarakan misalnya kerajaan Diwajo aja, wah biasa kerajaan Goa yang punyanya Pak Tias Rasid itu. Tias Rasid itu sebetulnya pangeran. Bapaknya itu anak dari kerajaan Goa. Ya, tapi kakaknya yang sebetulnya yang jadi rajanya. Keluarga Pak Tias itu kayak perdana menterinya seperti itu. Jadi ini penting kalau kita bisa memahami konstruksi. Karena salah satu usulan saya nanti adalah gimana kalau dari menghidupkan kembali keraton-keraton yang paling kasih itu keraton Tidore. Wilayah kerajaan Tidore itu sampai Papua. Itu yang namanya pulau-pulau di Raja Ampat yang ngasih nama itu ini Tidore, Sultan Tidore. Ya. Nah, pada saat awal kemerdekaan bicara sejarah penting untuk melihat embrio dari MPR. Dulu kan ini, terus kemudian setelah konstituante nggak ada, kemudian ada pembentukan MPRS yang waktu itu Masakom, terus kemudian kode baru MPR, DPR, putusan daerah dan putusan golongan. Sebetulnya kalau di dalam konteks teori ilmu politik itu demokrasi yang luar biasa. Kalau balik lagi ke Indonesia, kalau tadi saya katakan dari Prof. Yuli bicara tentang persatuan, itu sebetulnya Indonesia itu sudah uni Eropa, kayak gini, uni Indonesia, European Union atau Indonesian Union kalau kita bicara tentang konstitusinya. Bayangkan itu tahun 45 kita sudah bikin Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Aceh itu beda. Itu bangsa mana Pak Bapak dari kerajaan itu? Pagaruyung itu bangsa, bukan suku bangsa. Nah, Indonesia sendiri apa? Imagine community. Itu sebetulnya masyarakat imajinasi kata si Ben Anderson. Anda baca bukunya judulnya Imagine Community. Nah, di dalam konteks ini setelah sebenarnya secara teoritik apa yang terjadi di Orde Baru itu sebetulnya ideal. Cuma kan kita apapun dari Orde Baru kan harus dihabisi waktu itu. Padahal waktu saya turun di Orde Baru itu cuma satu, presiden hanya 2 periode saja, bukan reformasi total. Waktu itu cuma itu aja, presiden 2 periode. Jadi jangan macam-macam kalau sekarang menginginkan 3 periode ditambah lagi. Oh ditambah lagi 3 tahun Bu. Emang bisa konstitusinya?
Oh tapi nanti DPR-nya juga ditambah 3 tahun. Oh kalau kayak gitu udah korupsi ya. Nah kayak gitu kan. Nah jadi kalau konstitusi mengatur DPD-nya di pasal 22C ya, ayat 1 dan ayat 2. Nah jadi nanti Anda pelajari lagi bagaimana konstitusi di awal dari mulai sebelum tanggal 18 Agustus dan kemudian 18 Agustus di dalam konteks itu. Dan kalau sekarang ada misalnya kelompok yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, jangan diikutin. Kenapa? Kita dulu juga pakai dekret kok Presiden tanggal 5 Juli 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi pelajari sejarahnya supaya kita memahami yang namanya dinamika di dalam kepolitikan di Indonesia. Nah, balik lagi ke DPD. Kalau kita bicara posisi DPD, ada model-model. Kalau di Inggris namanya House of Lords. Saya selalu mengatakan DPD ini di Indonesia cuma kayak House of Lords di Inggris. Ya kan? Anaknya pangeran sultan, anaknya gubernur, anaknya bupati, anaknya bapak, anaknya siapa? Bapaknya. Ya. Tapi kan ada yang disebut House of Lords kayak gitu ya. House of Lords, bukan House of Senate akhirnya. House of Senate ada 2. Kalau kita bicara tentang strong bicameralism, kayak model mana? Strong bicameralism itu Australia. Di Australia itu yang namanya seluruh rancangan undang-undang itu mesti harus disetujui oleh Senat. Dan kalau APBN tidak disetujui, kemudian dikembalikan ke House of Representative lagi, dikembalikan lagi tidak disetujui, maka pemerintah bubar. Itu kekuatan dari strong bicameral Senat ala Australia. Padahal Westminster sistemnya House of Lords kayak gitu. Atau sebetulnya kalau kita model Amerika, itu sebetulnya DPD jadi satu di dalam yang namanya MPR atau Kongres. Nah ini sebetulnya kan model-model yang bisa dilihat mau ke arah mana. Model representasi seperti apa? Tadi dikatakan apapun kalau DPR itu representasi dari orang, kalau DPD representasi dari daerah, ya, wilayahnya. Pertama kali dulu kan saat saya di anggota KPU kan, dulu selalu saya pakai contoh. Gara-garanya banyak sekali provinsi yang selalu komplain kepada KPU. Bu, wilayah kami itu lebih luas dibandingkan wilayah Jawa Timur misalnya. Tapi Jawa Timur punya perwakilan sampai 9 luas. Wilayah kami cuma waktu itu bisa 6, bisa 10 ya, tergantung pada bahasanya. Saya bilang iya, karena Anda mewakili DPR itu mewakili orang. Kalau DPD itu mewakili wilayah, makanya sebagai penyeimbang itu ada DPD-nya. Gorontalo yang waktu itu cuma 800-an penduduk, wakilnya 4. Tapi Jawa Barat yang 40 juta, wakilnya juga 4. Dari situ keseimbangannya. Cuma memang secara konstitusi, Anda baca lagi deh, semua kewenangannya DPD. Kasihan sebetulnya. Saya selalu mengatakan, mohon maaf, nggak usah tersinggung ya. Saya bicara DPD itu seperti LSM yang dibiayai oleh negara. Membuat rancangan undang-undang, LSM juga bisa. Mengawasi, LSM juga bisa. Ormas juga bisa. Ya nggak? Nah, kalau kemudian di dalam konstitusi DPD tidak diberi kewenangan yang cukup, makanya memang kalau memang mau amandemen, sepertinya jangan bareng-bareng yang dengan MPR mau bikin amandemen ini, jadi harus terpisah karena pasti nanti nggak disukai juga oleh kekuatan yang satunya. Bagaimana caranya bisa disukai? Caranya cuma satu, DPD itu tak cuma perwakilan perseorangan aja, partai politik ikut masuk. Kalau partai politik masuk, maka ada kepentingan DPR untuk memperjuangkan kewenangan dari DPD. Kenapa? Senator di Amerika juga, Obama kan senator dari Partai Demokrat, ya kan? Kemudian
kemudian Hillary Clinton, senator dia, Partai Demokrat. Jadi partai masuk kalau menginginkan DPD secara politik sebagai satu langkah elitis. Kan harus merangkul-rangkul tuh dalam konteks itu. Kalau perseorangan, DPD sendiri menjadi lemah. Kenapa? Karena fraksinya 136 karena tambah Kaltara ya. 136 fraksi. Bagaimana? Saya yakin kok yang 4 orang dari satu provinsi aja, menurut saya harus membuat studi dulu apakah sama semua visi-misinya untuk daerahnya yang diwakili. Ini juga secara ilmu politik keterwakilan itu mengelompokkan supaya lebih kecil, supaya kemudian bisa mengambil keputusan lebih efektif. Yaitu satu, kalau mau menggunakan elitis. Biasanya DPR memang ada transaksi-transaksi yang kayak gitu. Ini transaksinya pasal loh gitu kan. Nah, yang kedua, jadi kalau kita memang mau tidak soft tapi sedang gitu ya. Kalau strong agak susah. Strong susah karena ada MPR. Atau memang harus kembali peran DPD di MPR-nya. Jadi kuasa itu MPR-nya di dalam konteks kewenangan-kewenangan DPR. Jadi semua artikulasi agregasi kepentingan daerah itu diangkat ke MPR. Sayangnya MPR sekarang sudah nggak kuat karena MPR-nya menjadi lembaga tinggi saja, bukan lembaga tertinggi negara dalam konteks itu. Nah, yang kedua itu the politics of ideas. Kalau tadi kan the politics of presence, kelembagaan. The politics of ideas sebetulnya apa sih yang paling penting di dalam daerah? Satu, sekarang bicara tentang self determination, kelompok yang menginginkan merdeka. Apa yang terjadi di Papua itu harus diangkat di Indonesia teriak itu mestinya. Iya kan? Kalau kita bicara Pancasila dengan Persatuan Indonesia, bagaimana ini penanganannya? Bagaimana caranya DPD bisa memanggil presiden isu tentang Papua? Misalnya. Yang kedua apa? Sumber daya alam, resources. Itu kan kekuasaan pusat luar biasa, mengeksploitasi habis kekayaan wilayah. Padahal dalam undang-undang cuma ada 10%. Itu pun dijual oleh para bandar, oligarki ekonomi Jakarta. Anda mau bicara sumber daya oil, gas, emas, nikel dan sebagainya, siapa yang punya? Anda bicara blok-blokan, blok ini, lah itu DPD. Itu penting. Saya dulu nggak setuju itu yang namanya resources itu ada di kabupaten kota, mestinya provinsi. Sehingga DPD menjadi kenapa? Karena yang namanya sumber minyak, gak mungkin sumber minyak di satu kabupaten. Tapi yang ngeluarin KB siapa? Bupati wali kota. Nah itu salah sebetulnya dalam konteks itu. Mestinya provinsi. Ya di situ DPD menjadi sangat penting posisinya. The politics of ideas. Yang ketiga apa? Yang tadi saya bicarakan. Saya waktu itu sempat mendapatkan penelitian di lembaga DPD. Jangan ditanya ya, dapat duitnya berapa? Saya kasih tahu Pak, sudah sampai 25 juta ya. Tapi hasilnya sebetulnya bisa memperkuat yang namanya DPD. Yaitu apa? Isu tentang sungai, air. Bagaimana pengelolaan air, interlocal government cooperation. Dan itu sebenarnya suaranya begitu. Kalau kita bicara Jakarta ada 13 sungai, Bengawan Solo ada 13 kabupaten kota, 2 provinsi, dan lain-lainnya. Mau sungai Musi, sungai Mahakam, Barito, dan seluruhnya sungai-sungai besar. Karena ini berhubungan dengan banjir, natural calamity dan sebagainya sungai. Bahkan salah satu persoalan pindah ibu kota, nantinya ibu kota itu nggak punya air. Oh ada Mahakam, sungai Mahakam sudah nggak bisa diminum. Tinggal cuma sedikit di Kalimantan Tengah. Makanya Gubernur Kalimantan Timur MOU dengan Gubernur Kalimantan Tengah akan mengirim air ke calon ibu kota, sementara Gubernur Kalimantan Timur menjual apa namanya? Jadi lupa itu
bukan hasil energi apa? Batu bara ke Kalimantan Tengah. Coba dicek, bener nggak wartawan? Jadi ini persoalan. Walaupun saya dari dulu kan tidak setuju ngapain pindah-pindah. Yang dipindah itu headquarters, urban reform, bukan ibu kota. Katanya tanahnya tidak bukan milik kita. Terakhir, jadi kondisi bangsa kita hari ini itu kemudian masuk ke dalam the politics of ideas itu. Ketidakadilan, namanya Pak dalam ilmu itu disebut ekstraktivisme resources. Dan resources itu dibuat jadi pound menjadi dolar. Padahal itu kan nggak begitu pasar-pasar itu. 1% penduduk menguasai 49% kekayaan. Eksploitasi resources untuk siapa? Ekstraktivisme resources, oil, gas, mineral, beragam, penggunaan energi, politik, kedaulatan wilayah, dan kemudian sekarang kita bicara bangsa yang terbelah. Nah, semuanya ini menurut saya so what? Sehingga DPD memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan perwakilan di Indonesia. Yang tadi dikatakan oleh Prof. Budi, kalau yang anggota DPR-nya tidak ini, maka di situ letaknya. Tapi kalau satu dua isu itu dan terus-menerus diangkat, saya yakin DPD dicintai oleh rakyatnya. Bantu rakyatnya yang di gusur-gusur itu, tanahnya di kampung-kampung sana. Sehingga fungsinya antara strong dan soft gitu ya, di tengah-tengah gitu, nggak weak seperti sekarang. Bagaimana langkah politiknya? Bikin konsensus baru, terus kemudian bentuk konvensi konstitusi. Jadi sebetulnya nggak cuma yang pergi ke kampus support dengan itu, ya. Formalkan itu menjadi yang disebut konvensi konstitusi tentang kelembagaan DPD. Itu saya di MPR juga sudah saya kasih tahu itu. Oh deh, ada lah. Anda buka aja di seluruh dunia negara-negara yang demokratis juga menggunakan model-model konvensi konstitusi. Dengan demikian tadi bisa menjawab yang tadi disampaikan oleh Prof. Budi bahwa yang namanya DPD kalau elitis bagaimana caranya, tapi kalau masih rakyat dengan cara konvensi konstitusi itu. Ya nanti bisa dibahas. Bahwa ini tadi kok belum bicara dengan pusat daerah ya. Nah, prinsipnya kelembagaan DPD kita mau bawa kemana? Regulasi balik lagi dilihat pasal-pasal konstitusinya seperti apa, metode konvensi tadi, stakeholdersnya. Nah ini stakeholders. Kalau dulu ada utusan golongan, tidak ada cuma utusan daerah. Ya, ada utusan golongan, ada utusan kelompok, diajak semuanya itu masuk di dalam stakeholders dulu dan timeline. Kalau seperti itu, insya Allah kita bersama-sama memperjuangkan perwakilan wilayah supaya tadi saya mulai dengan konstruksi negara Republik Indonesia itu adalah union, Indonesian Union, seperti Uni Eropa, tapi Uni Indonesia, maka sejarah itu ada ketersambungannya terus. Saya pikir itu kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.